Tidak ada yang tahu mengenai rahasia Tuhan, termasuk akan datangnya hari kiamat, dan sains sendiri hanya bisa memprediksi dalam lingkupnya sendiri yang bisa dinalar manusia. Namun, fisikawan terkenal dunia Stephen Hawking menyatakan bahwa Higgs boson atau partikel Tuhan mungkin bisa menjadi penyebab kehancuran alam semesta ini. Pada tingkat energi tertinggi, partikel Tuhan dapat menjadi sangat tidak stabil dan bisa menjadi malapetaka, serta akan melenyapkan ruang dan waktu. Hawking menyatakan, Higgs boson berpotensi mengubah masa depan dunia menjadi lebih buruk jika menjadi tidak stabil pada energi lebih tinggi dari 100 miliar gigaelektron-volt. Dalam kondisi ini fluktuasi kuantum menyebabkan gelembung vakum di alam semesta. Karena energi yang rendah, gelembung itu akan meledak dengan kecepatan cahaya dan menyapu semua yang ada di hadapannya, dan ini bisa terjadi kapan saja, kita tidak akan pernah tahu kapan musibah ini akan datang. Sementara itu, akselerator partikel yang mencapai 100 miliar gigaelektron-volt akan lebih besar dari bumi, dan kekuatan manusia di seluruh dunia tak akan bisa mencegahnya. Sementara, E. Joseph Kroll, seorang fisikawan dari University of Pennsylvania menjelaskan, apabila massa partikel baru tersebut sekitar 126 miliar elektron-volt, atau sekitar 126 kali massa proton, maka secara mutlak alam semesta menjadi tidak stabil dan berujung pada akhir dunia. Hal tersebut, kata dia, bisa terjadi lantaran medan Higgs boson yang berada di mana-mana dapat mempengaruhi ruang hampa di alam semesta. Akan tetapi, apabila massa Higgs boson hanya beberapa persen saja, alam semesta tidak akan hancur. Higgs boson sendiri merupakan pengembangan dari teori yang dicetuskan fisikawan bernama Peter Higgs pada 56 tahun silam. Nama Higgs boson diambil dari namanya sendiri. Menurutnya, partikel Tuhan dan partikel terkait merupakan bukti bahwa setiap benda memiliki massa. Teori Higgs bermula dari keheranan Higgs, mengapa benda bermassa kehilangan wujud ketika dipecah dalam ukuran molekul, atom, dan quark. Setelah itu, partikel bergerak melalui medan energi yang maha dahsyat yang memberinya massa. Setelah melewati medan energi maha dahsyat, materi mendapatkan massa dan semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Partikel yang disebut boson Higgs itulah yang menjadi cikal bakal seluruh materi di jagat raya ketika mendapat massa, termasuk menjadi cikal bakal makhluk hidup. Boson Higgs atau partikel Tuhan tidak tahan hidup lama, dengan cepat dia membusuk menjadi partikel yang kurang masif seperti 2 foton atau partikel cahaya. Secara khusus, mereka menemukan bukti bahwa boson Higgs dapat meluruh menjadi foton dan sepasang elektron, atau foton dan sepasang muon dengan muatan berlawanan. Dengan menggunakan model standar, para ilmuwan dapat memprediksi berbagai partikel elementer yang dapat meluruhkan boson Higgs, dengan peluruhan yang cukup umum menjadi 2 foton. Mereka juga dapat memperkirakan seberapa sering boson Higgs meluruh menjadi kombinasi partikel yang berbeda, dan sangat jarang boson Higgs meluruh menjadi foton dan 2 lepton. Dalam jenis pembusukan ini, setelah umurnya yang sangat pendek, boson Higgs dengan cepat berubah menjadi 1 foton dan yang oleh para ilmuwan disebut sebagai foton maya, atau yang lebih dikenal sebagai foton lepas cangkang kemudian segera berubah menjadi sesuatu seperti, dalam hal ini adalah 2 lepton. Kedua lepton itu menghantam kalorimeter kita sangat dekat satu sama lain. Kalorimeter LHC sendiri adalah alat yang menghentikan partikel yang datang dari hasil tumbukan partikel. Sementara ilmuwan dapat menemukan dan mempelajari partikel-partikel ini ketika mereka dihentikan atau diserap oleh alat tersebut.